Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Megawati, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia, atau disingkat Stikom Prosia, yang bertempat di Jakarta, dengan program studi Ilmu Komunikasi. Perkenankan saya memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu PR dan Manajemen Krisis. Adapun metode digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode DIA, Delivery, Interactions, dan Assessment. Video ini dibuat demi memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 terkait bagian penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT pada aspek pengajaran. Izinkan saya menjelaskan hal terkait deskripsi dan informasi umum mata kuliah PR dan Manajemen Krisis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Prodi Ilmu Komunikasi dengan penjurusan Public Relations semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah PR dan Manajemen Krisis bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Public Relations dan Manajemen Krisis dengan menggunakan perspektif tentang Critical Public Relations yang membahas isu dan krisis manajemen, baik secara teori dan praktiknya, hingga proses riset yang harus dijalani oleh PR. Adapun capaian pembelajaran lulusan mahasiswa S1, jurusan PR dan, jurusan PR pada mata kuliah PR dan Manajemen Krisis, pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsepsi krisis, PR, dan penyelesaiannya. Kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang penyebab krisis, PR, dan jenis-jenisnya. Ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan krisis PR yang terjadi dan dalam organisasi ataupun perusahaan dan memetakan penyebabnya. Keempat, mahasiswa memiliki sikap dan tanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan krisis PR dan dapat bekerja sama dalam tim secara manajerial untuk mencari solusinya. Kelima, mahasiswa memiliki keterampilan dan terlibat secara aktif dalam memecahkan permasalahan sosial berdasarkan pendekatan manajemen PR. Referensi digunakan dalam mata kuliah PR dan Manajemen Krisis beragam. Di antaranya, ada buku karya Kriyantono berjudul Public Relations dan Krisis Management. Ada buku Morrison dengan judul Teori Komunikasi Individu hingga Massa. Juga ada buku The Practice of Government PR karya Lee, Mordecai, dan kawan-kawan. Dan masih ada beberapa sumber pustaka lainnya yang digunakan dalam mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah PR dan Manajemen Krisis dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, yang mengutamakan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, di mana dilakukan dengan pendekatan SCL atau Student Centered Learning, PBL atau Project Based Learning, dan Case Method melalui LMS Campus Stikom Prosia. Lama pembelajaran mata kuliah ini adalah sebanyak 16 pekan, di mana 7 pertemuan dilakukan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan untuk ujian tengah semester, 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran digunakan dalam mata kuliah ini akan menyesuaikan dengan materi dan bahan pembelajaran yang akan disampaikan. Bentuk pembelajarannya sendiri ada terkait sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun memanfaatkan media konferensi online seperti Google Meet ataupun Zoom.
Sedangkan bentuk pembelajaran asinkronus dilakukan dengan melalui WhatsApp Group, forum diskusi online, melalui LMS, e-kampus Stikomprosia, di mana demi memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi terkait mata kuliah maupun penugasan secara mandiri dan juga kelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah PR dan manajemen krisis didapatkan dari assessment quiz berupa Google Form di tiap akhir perkuliahan, penugasan mandiri 1 kali sebelum UTS, dan tugas kelompok 1 kali sebelum UAS. Bobot penilaian mata kuliah PR dan manajemen krisis dibagi menjadi presensi 10%, tugas atau kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, dengan total bobot 100%. Demikian pemaparan mata kuliah PR dan manajemen krisis untuk mahasiswa S1 program studi Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia Jakarta. Dan berikut merupakan proses pembelajaran sinkronus memanfaatkan media conference Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah PR atau Public Relations dan Manajemen Krisis. Dengan tema kali ini kita akan bahas isu atau krisis. Pertama-tama saya mau nanya nih, kira-kira apa sih krisis atau isu menurut Anda semua? Menurut teman-teman? Ada yang bisa tahu? Yuk, siapa yang mau ngomong? Open mic-nya, open cam-nya. Isu teknis. Isu merupakan suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sorry, suaranya kurang jelas. Isu merupakan suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Krisis, Miss. Krisis itu apa ya menurut kalian? Sesuatu keadaan yang berbahaya. Sesuatu keadaan yang berbahaya atau misalkan kayak keadaan genting gitu, Miss. Atau biasanya kayak contohnya itu menciptakan ketidakpastian. Oke. Iya. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, ini nih definisi krisis atau isu. Ya, kalau menurut KBBI, ya, isu itu diartikan sebagai masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Sedangkan kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarnya, ya, kabar angin, desas-desus, itu juga bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai isu. Kalau dia ada isu, dimungkinkan ya munculnya krisis. Nah, krisis sendiri merupakan masa gawat ya atau genting di mana situasi tersebut ya dapat merupakan titik balik ataupun sebaliknya gitu di mana oleh karena itu masa krisis merupakan momen-momen tertentu yang apabila ditangani dengan baik ya tepat waktu momennya dapat mengarah menuju situasi yang baik ataupun dapat pula menjadi sebaliknya apabila tidak ditangani dengan uh, maksimal ataupun tidak ditangani dengan baik maka dia bisa menjadi suatu isu yang berakibat fatal. Terkait hal ini ya terkait isu kalau kita nih eh, ketemu gitu ya isu ataupun krisis sebagai seorang PR, kita perlu merubah sesuatu hal yang tadinya isunya atau krisisnya negatif menjadi suatu hal yang positif. Kita harus meredamnya. Bagaimana merubah itu meredam gitu ya? Apa namanya krisis itu menjadi positif? Mungkin ujungnya gitu kan ya. Merubah suatu hal yang negatif menjadi positif. Untuk itu PR perlu menyusun rencananya. Tapi sebelum itu, PR harus mampu dulu mengenali krisis yang dihadapinya. Nah, adapun jenis-jenis krisis ini ya, bisa berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai jenis.
tergantung pada sifat, penyebab, dan dampaknya, gitu ya. Ini ada beberapa contoh ataupun jenis krisis ya. Ada krisis alamiah. Apa itu krisis alamiah? Yang disebabkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, tsunami, ya gitu ya, badai, kekeringan, sampai dengan banjir ya. Kalau kita ngalamin di Jakarta tuh banjir hampir tiap tahun ya pada saat musim penghujan. Banjir itu pasti datang. Tapi itu bagian dari krisis alamiah. Nah, how gitu ya kita sebagai PR kalau misalnya posisinya government PR, how to handle it gitu ya. Dari sisi komunikasinya atau bahkan sebelum banjir itu datang karena sudah tahu ini adalah fenomena tahunan, kita harus handle juga nih kerjasama dengan beberapa departemen misalnya gitu ya untuk handle supaya banjirnya nih nggak terlalu ataupun mungkin eh, bisa mengurangi genangan-genangan airnya secara cepat gitu bagaimana. Ini juga handling communication-nya ya, handling medianya perlu cepat juga. Lalu ada krisis kesehatan. Krisis yang terjadi dalam bidang kesehatan masyarakat seperti wabah penyakit, pandemi dan kecelakaan massal. Ya, kita mengalaminya pada saat pandemi COVID-19 itu termasuk dalam krisis kesehatan. Lalu ada krisis lingkungan, ya. Kita notice saat ini tuh kita sedang mengalami yang namanya ada krisis global warming gitu ya, bahkan sampai krisis pangan itu sendiri ya, yang berkaitan dengan lingkungan nih, ada polusi, kebakaran hutan, perubahan iklim gitu. Lalu ada krisis keamanan, ya. Krisis keamanan di sini ya berkaitan dengan ancaman ya terhadap keamanan nasional ataupun keamanan publik seperti terorisme, perang hingga konflik bersenjata. Nah, adapun konflik krisis keamanan saat ini kita melihat kalau dari internasional ya, case di mana misalnya Palestina gitu ya dengan Israel, terus kemudian Arab dengan Yaman gitu kan. Lalu ada krisis ekonomi. Nah, krisis yang timbul dari ketidakstabilan ekonomi seperti resesi, kebangkrutan perusahaan, hingga krisis keuangan global. Nah, ada beberapa negara nih yang kita lihat memang mengalami inflasi yang cukup tinggi gitu hingga mata uangnya sudah tidak berlaku gitu ya, bahkan eh, sudah tidak bisa lagi dipakai untuk berbelanja karena memang nilai mata uangnya itu udah nol gitu. Lalu ada krisis reputasi. Nah, krisis reputasi ini mempengaruhi reputasi organisasi kah, atau individu ya seperti skandal, kegagalan produk ataupun pelanggaran etika. Salah satu kegagalan eh, skandal gitu ya, skandal yang cukup ramai di Indonesia itu beberapa waktu lalu selebriti kita di eh, memang sudah terhukum gitu ya, diketok oleh palu hukum bahwa dia memang melakukan pelecehan seksual ataupun pedofilia gitu ya. Nah, itu tapi setelah dia bebas dari penjara, masuk lagi ke ranah televisi, lalu kemudian publik ramai kan gitu ya. Kenapa sih orang pelaku pedofilia masih masuk di eh, apa TV nasional gitu ya, gini 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 gitu. Nah, akhirnya mendengar hal tersebut ya, TV nasional akhirnya bertindak kan. Ya, dari sisi PR-nya TV-TV nasional sendiri lalu bergabung dengan KPI gitu ya. Itu untuk memblokir ataupun agar dia tidak muncul lagi di TV-TV nasional. Meskipun kalau kalian lihat di media sosial, beliau masih aktif gitu ya. Kalian pasti tahu siapa tokohnya gitu ya. Saya tidak menyebutkan nama di sini. Lalu ada krisis manajemen. Ini krisis manajemen ya. Semuanya ini dari krisis 1, 7 sampai 8 nanti itu perlu penanganan PR sebenarnya. Ya, krisis manajemen timbul dari kegiatan manajemen dalam mengelola resiko ataupun masalah organisasi gitu ya, internal organisasi seperti kegagalan sistem, kebocoran data, kecelakaan kerja gitu. Nah, semuanya itu butuh dihandle sampai dengan krisis PR ataupun krisis hubungan masyarakat yang terjadi dalam hubungan antar organisasi dan pemangku kepentingan seperti protes, boikot, konflik industri. This is the job of PR to handle it. Ini kerjanya PR nih untuk handle masalah ini, krisis ini. Ya, PR harus mawas sama isu-isu yang beredar di publiknya. Ya, isu-isu yang beredar di baik publik internal maupun eksternal. Ya, perlu sekali untuk mawas. Selain itu, lalu tahapan manajemen krisisnya bagaimana? Gitu. Nah, PR perlu mawas. Tadi saya bilang mawas pre-krisisnya. Apa itu pre-krisis? Ya, identifikasi
potensi krisisnya, memprediksi potensi ancaman dan resiko yang dapat menyebabkan krisis. Lalu lakukan perencanaan krisis, ya, mulai dari mengembangkan rencana darurat dan prosedur untuk ya, menghadapi berbagai skenario krisis. Nah, ini sebenarnya dalam Departemen PR perlu ada SOP yang dibuat untuk handle the crisis, gitu ya. Karena krisis itu kalau nggak ada SOP-nya, nanti PR gimana gitu, ya. Kan PRO, ya PR officer itu mereka bikin perencanaan kerja itu, ya, perlu ada standar operasionalnya, apalagi PR-PR baru gitu ya. Jadi nanti nggak terlalu ngandelin manajer PR-nya gitu. Ya, meskipun manajernya nggak ada, dia udah bisa kerja. Gitu. Nah, untuk itu standar operasionalnya perlu dibuat. Tapi untuk memahami prakrisis ini, mawas dulu. Paham dulu kondisi publiknya, baik pun internal maupun eksternal. Dengarkan suara-suara publik. Ya, karena opini publik itu bisa positif, bisa negatif, dan kita akan menggiring gitu kan ya. Nanti pada saat menggiring sudah ke arah terlalu negatif, handle-nya akan sulit. Ya, tahapan manajemennya, detect the crisis. Detect-nya bagaimana pendeteksiannya? Pengawasan dan pencarian tanda-tanda awal, ya, mengamati indikator awal dan mencari tanda-tanda krisis yang mungkin terjadi. Ya, lalu melakukan evaluasi ancaman. Nah, di sini bisa dilakukan dengan menilai tingkat keparahan dan dampak potensial krisisnya. Lalu ada krisis respon. Bagaimana melakukan respon krisis? Aktivasi rencana krisisnya. Nah, mengimplementasikan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam rencana krisis. Mengkomunikasikan krisis, memberikan informasi kepada pihak yang terkait dan publik secara cepat dan jelas. Lalu melakukan pengendalian kerusakan. Bagaimana caranya? Mengurangi dampak negatif dan membatasi perluasan krisis. Umumnya, ya, seorang PRO atau PR officer itu sudah punya yang namanya SOP, ya, SOP penanganan krisis, ya, atau damage uh, damage control-nya gitu. Ada SOP-nya. Nah, SOP-nya ini akan terus berkembang, ya, terus memperbaiki diri sesuai dengan krisis yang telah ataupun pernah dia handle sebelumnya, gitu. Nah, ini ada yang namanya post crisis. Di masa post crisis inilah biasanya kita melakukan revisi terhadap SOP yang ada sebelumnya. Tentunya pemulihan pasca krisis ini yaitu dilakukan evaluasi dan pembelajaran, menganalisis respon terhadap krisis yang ataupun mengevaluasi keefektifan tindakan yang sudah diambil sebelumnya. Kalau misalnya SOP sebelumnya dirasa, oh itu kurang tepat dalam menghandle krisis saat ini, maka butuh dilakukan pembaharuan. Lalu ada masanya restorasi, di mana memulihkan operasi normal dan juga reputasi organisasi. Nah, tadinya negatif menjadi positif. Gitu. Ya, lalu ada penguatan kapabilitas, di mana ya PR perlu mengidentifikasi area untuk perbaikan dan meningkatkan kesiapan untuk menghadapi krisis di masa depan. Nah, ini tadi yang sebelumnya SOP kita sudah miliki terkait uh, damage apa namanya how to handle the crisis sebelumnya gitu ya, kita punya SOP untuk penanganan krisis sebelumnya. Nah, kalau kita sudah melakukan evaluasi kita tahu mana, oh ternyata uh, strategi komunikasi sebelumnya yang kita gunakan kurang tepat nih. Nah, yuk kita perbaiki, kita buat perbaharuan, ada SOP-nya. Nah, biasanya memang tahapan manajemen krisis ini tidak jauh dari yang namanya media gitu ya. Apakah kita membuat statement di media massa ataupun bisa juga kita mengeluarkan misalnya memanfaatkan kita biasanya PR itu yang ada namanya publikasi internal gitu ya. Apakah itu dari majalah bulanan internal itu biasanya ada. Terus kemudian itu bisa ataupun jurnal-jurnal internal itu bisa dari situ untuk mulai merenovasi ataupun merestorasi masalah ataupun isu yang dihadapi sebelumnya agar tadi yang negatif menjadi positif. Ini ada case tadi ya terkait
aktor Hollywood Hugh Grant gitu ya. Eh, Beliau terkena case di mana dia ditangkap karena terlibat prostitusi di tahun 95 gitu ya. Kasus ini sudah lama memang, tetapi viral kembali di tahun 2023 tahun lalu karena Hugh Grant memenangkan Piala Oscar. Nah, kembali kasus ini diangkat kembali karena skandal ini menjadi ramai diperbincangkan setelah Hugh Grant tampil di salah satu acara televisi The View. Ya. Ditanya di situ di wawancara, gimana pendapat kamu tentang gitu ya, pendapat Anda tentang ketika Anda ditangkap oleh pihak berwenang saat terlibat dengan prostitusi gitu. Nah, Hugran menjawab di sini ya, dengan jujur gitu ya. Tadi sebagaimana saya bilang, kejujuran itu penting. Gitu. Ya, kejujuran itu penting. Dari awal kejujuran itu, kejujuran di mana Hugran mengakui bahwa ya waktu itu saya memang tertangkap, dan tertangkapnya ini lalu ditambahkan dengan alasan bahwa waktu itu saya terlibat dengan prostitusi karena untuk kepentingan acting saya gitu. Nah, lalu ditambahkan dengan humor gitu ya, dengan candaan. Nah, masyarakat menerima hal itu sebagai oh dia sudah jujur, dan juga dia apa namanya menambahkan humor di dalamnya sehingga terlihat lebih rileks, lebih santai, dan akhirnya eh, apa citra ataupun image Hugh Grant yang tadinya negatif setelah sekian tahun gitu ya, di tahun 2003 dia kembali uh, memiliki citra positif, dan ratingnya pun naik gitu. Nah, itu pun turut meningkat gitu di tahun 2023. Nah, di sini ada assessment quiz nantinya yang sudah dibagikan, ada di Classwork di Google Classroom. Nanti teman-teman bisa ngecek, bisa isi ya, terkait materi kali ini. Ya, sebelum itu, apakah ada pertanyaan untuk saya terkait isu atau krisis? Saya Miss. Iya, boleh. Siapa nih? Nama Dwi ya? Iya, Oke. Miss, Mm-mm. ini sih terkait kejadian baru-baru ini ya, Miss, tentang yang Plaza Indonesia itu, Miss, I yang see, I see. The doggy. security-nya, iya betul, yang security-nya kan akhirnya kan sekarang dipecat tuh, Miss. Nah, kan sebenarnya memang penanganan PR dari si Plaza Indonesianya itu kan bagus ya, Miss, karena dia tuh merespon Mm. merespon isu dengan cepat. Nah, Ah, tapi cuman kan ada efeknya nih Miss. Efeknya adalah si security-nya ini justru sekarang banyak yang ngebela nih Miss. mm. Gitu. Dan akhirnya banyak yang menyalahkan pihak Plaza Indonesianya. Nah, kalau dari sudut pandang PR sendiri tuh harusnya gimana sih Miss nih menanggapi yang ternyata keadaannya tuh malah makin ruwet kayak sekarang gitu Miss. So, Gitu. Padahal ah, niatnya mau menangani dengan cepat gitu. iya. So, awalnya kan ini karena doginya ini kan intinya adalah dia dipukulnya kan di Plaza Indonesia ya. Beda halnya kalau misalnya kejadiannya mungkin di Tanah Abang gitu ya. Itu akan beda lagi tuh penanganannya gitu. Nah, karena ini di Plaza Indonesia, PR-nya sudah baik nih mengeluarkan statement di awal gitu ya. Nah, tapi ketika eh, video terbagikan di media sosial, terus kemudian opini publik mulai sentimen ke arah yang lebih tidak menguntungkan untuk PR Plaza Indonesia gitu ya. Ini bagaimana nih handlingnya gitu kan? Nah, Iya, betul. ini kan krisis untuk bahasa Indonesia nih kesannya gitu ya, untuk dari sisi penanganan isu yang sebenarnya tadinya tidak ada apa-apa jadi ada apa-apa gitu. Nah, ini harusnya PR sudah memiliki pemetaan nih. Dia pertama memang sudah mengeluarkan statement. Nah, selanjutnya pada saat opini publik sudah berkembang seperti ini, dia bisa mengeluarkan apa namanya eh, statement tambahan gitu ya. Bisa mengeluarkan statement tambahan, terus ditambahkan juga nih dengan video dari security-nya itu sendiri, pernyataan bahwa dia memang menerima keputusan dari pihak Bahasa Indonesia seperti itu. Ini kan masalahnya dari pihak security terkesan dia tidak terima juga kan gitu. Nah, ini butuh ada mediasi
antara pihak Plaza Indonesia dengan pihak security gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya doginya ini ada pemiliknya, ini juga bisa ditambahkan gitu. Nah, nanti dari statement ketiga pihak ini gitu ya, ketiga pihak ini nanti bisa dimanfaatkan tuh ya untuk mengeluarkan statement terbaru gitu ya, apa narasi pemberitaan terbaru misalnya terkait apa namanya case pemukulan anjing oleh security ini gitu, bahwa memang permasalahannya sudah selesai, tidak perlu lagi publik untuk membesar-besarkan ataupun memperpanjang permasalahan yang sebenarnya sudah eh, tidak apa sudah tidak perlu lagi diperpanjang gitu ya, perlu dilakukan itu gitu. Jadi ada mediasi dilakukan dengan beberapa pihak terkait, lalu ada pernyataan dari mereka gitu yang menyatakan bahwa memang security menerima keputusan gitu. Terus kemudian juga memang apabila ada merasa dirugikan gitu ya, apakah dari pemilik anjing ataupun memang dirugikan dari pihak security ya, bagaimanapun Asa Indonesia harus siap nih memberikan eh, apa ya biasanya kita sebut gitu ya, hmm, apa ya bahasanya ya, ganti rugi gitu ya, atau eh, what is the, bahasa Indonesianya ya, kompensasi gitu ya, kompensasi dari pihak yang merasa dirugikan seperti itu ya. Eh, Sedikit, intinya tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, secukupnya, dan itu memang biasanya mediasi ini perlu ada penengahnya, tidak hanya pihak PR, tetapi juga ada dari pihak berwenang ataupun eh, ada pengacara yang mendampingi seperti itu. Tapi kan ini sampai sekarang mereka belum ada nih yang mengeluarkan pernyataan gitu kan. Belum ada pihak yang memediasi di tengah-tengah, jadinya terus bergejolak, bergelombang di media sosial. Itu. Oke, makasih Miss. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa assessment quiz-nya ya. Sekian penyampaian materi dari saya. Ya, ini referensi yang saya gunakan. Ya, bisa dibaca-baca oleh teman-teman. Cari untuk jurnal ataupun website ataupun buku. Ya, ini bisa dipinjam di perpustakaan Sri Komposia ataupun website bisa diakses. Ada linknya di sini ya. Nah, eh, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.